Itu militer dibentuk bantuan Jepang gitu. Nah, tapi tahun 62 itu militer itu dikudeta, ya kan? Ya, diambil alih oleh junta militer gitu. Sehingga yang jadi dia ini berhaluan sosialis, guys. Ini kita tahu sosialis itu adalah komunis gitu. Di situ saya baru dapat benang merahnya. Ternyata junta militer namanya ada hubungannya dengan komunis gitu. Karena sosialis komunis. Nah, dia melakukan kebijakan di mana dia tuh mengisolasi dari dunia luar gitu. Sehingga Myanmar waktu itu hampir saja mengalami keterpurukan ekonomi gitu, guys. Jadi ini bisa kita lihat pada negara kayak Korea Utara yang masih tradisional gitu. Karena itu kan dulu kan Korea Utara, apalagi Vietnam dan Myanmar itu kan tutup diri di dunia luar gitu kan. Karena memang itulah ciri orang paham sosialis gitu. Jadi memang tidak percaya dan tidak mau dengan perdagangan bebas gitu. Nah, jadi saya baru tahu ternyata junta militer Myanmar berideologi sosialis itu. Nah, kita tahu jadi dalam sejarahnya prakteknya itu paham-paham ini berbahaya. Sosialis komunis itu berbahaya gitu kan. Mereka kerjanya merusak. Itu bisa lihat di Pol Pot di Vietnam ya kan. Lenin di Rusia, Musso Aidit di Indonesia itu kerjanya merusak ya. Membunuh dengan brutal gitu kan, menghancurkan dan segala macamnya, kudeta dengan kejaman yang luar biasa. Jadi memang watak orang-orang yang berideologi sosialis ini memang merusak gitu guys, dan fakta memang merusak gitu. Makanya ada yang sadar waktu itu kan ketua Berwani itu tahun 65 sekitar belum tahun 65 itu dia menghadap Aidit gitu kan, ketua CPKI, dia mengatakan saya mengundurkan diri gitu. Ditanya Aidit kenapa Anda mengundurkan diri, Pak Anda orang penting di Berwani gitu kan. Dia berkata saya sudah keliling Eropa gitu, saya sudah keliling ke negara-negara komunis. Dan itu prakteknya itu hanya teori, prakteknya itu luar biasa. Jadi dia tahu itu sebenarnya kenapa ada praktek seperti itu, karena memang ideologi ini ya akan membentuk karakter gitu. Sehingga kalau di mana-mana sama, di Vietnam sama, di Cina juga sama yang masa lalu ya, lalu bagaimana kejamnya komunis di sana, lalu di Rusia juga, di Indonesia. Jadi ini kalau satu tempat oke lah. Mungkin kita bisa katakan itu kesalahan kayak di Islam misalnya kan, ada ISIS itu kan hanya beda tertentu, nggak semua umat Islam seperti itu gitu. Berarti ada kesalahan pemahaman itu. Tapi kalau udah merata gitu di semua tempat, di Rusia iya, Vietnam iya, di Indonesia juga iya, ini jelas memang sistemnya yang membentuk menjadi merusak seperti itu gitu guys. Nah makanya heran ternyata ada hubungannya junta militer Myanmar dengan makanya orang Vietnam itu rakyatnya itu curiga gitu, karena memang sama ideologisnya guys. Jadi Cina tentu punya kepentingan kawasan gitu kan, jadi dia tentu akan mendukung orang-orang yang sesuai dengan ideologinya gitu. Kalau Aung Suu Kyi kan kita tahu itu memang demokratis gitu kan, kalau dia tidak sosialis gitu. Jadi demokrasi itu kan bukan sosialis, sosialis itu kan tidak demokrasi, tidak demokratis gitu. Sosialis itu adalah bertumbuh pada satu pemimpin otoriter gitu kan, itulah sosialis. Makanya sosialis itu adanya di Korea Utara contohnya gitu kan. Jadi memang tidak demokratis guys. Jadi Korea Utara itu kan semua ditutup aksesnya gitu kan untuk dari dunia luar, dan itu dilakukan oleh junta militer Myanmar waktu tahun 62 itu. Dan sekarang pun mereka makanya mereka terus berusaha untuk menghalangi sistem demokrasi dengan alasan ini curang dan segala macamnya gitu kan. Nah, karena watak sosialis itu sudah kelihatan gitu. Nah, dan itu makanya, jadi ketika mereka Walkman itu menyangkal ketika PBB dan dunia mengatakan mereka berbuat kekejaman terhadap etnis Rohingya, mereka membantah, dan faktanya bisa lihat jelas guys dengan apa yang dilakukan sekarang ini gitu, ya kan. Jadi memang jadi nggak buktinya sudah ada gitu. Jadi bayangkan ya, sama warga Myanmar saja, sama rakyat Myanmar saja, mereka tega berbuat sekeji itu. Ya, pengunjuk rasa, yang tidak demo sekalipun, bahkan wanita pun dibunuh gitu kan, ditembaki gitu. Apalagi kaum minoritas Muslim di Rohingya guys. Jadi ini ada hubungannya semua gitu kan, ya kan? Ada hubungannya. Nah makanya, dan memang ideologinya lagi sosialis gitu, dan memang ini ideologi merusak guys. Makanya bahaya. Jadi
Makanya kenapa ideologi sosialis itu, komunis itu dilarang gitu. Ya, bagi anda-anda ya, anak-anak sekarang ini yang nggak ngerti itu ya, yang masih mendukung PKI gitu, mendukung komunis ya, yang sosialis itu juga, anda nggak paham betapa merusaknya ideologi ini gitu. Makanya ini lihat di Myanmar kan, di Cina itu bagaimana Tibet di Dalai Lama disingkirkan gitu kan, mereka lalu Muslim Uighur juga. Jadi semua dugaan itu sudah mulai nampak pembuktian satu persatu guys. Di Myanmar sudah terbukti gitu, tinggal temukan bukti yang kuat di Uighur dan Tibet gitu kan. Kita tahu tidak akan terjadi di Uighur dan Tibet gitu kan, tapi kalau di Myanmar sudah kejadian gitu. Rakyatnya sendiri dibantai, apalagi etnis minoritas Rohingya gitu. Jadi sekali lagi ya, ini video ini bertujuan untuk menyampaikan edukasi kalau paham sosialis itu berbahaya, sosialis komunis itu berbahaya gitu, merusak gitu. Jadi bagi anda masih berhaluan ideologi komunis sosialis, bertobatlah gitu kan. Karena itu berbahaya sekali gitu. Apalagi kita negara yang berdasarkan Pancasila gitu. Tentu Pancasila itu bertentangan dengan ideologi komunis sosialis gitu guys. Karena mereka lah yang berusaha mengganti Pancasila gitu dengan ideologi komunis gitu. Oke. Jadi mungkin ya sekian dulu video kita kali ini guys ya. Kita doakan semoga saudara kita muslimin, kaum muslimin ya, baik di Rohingya, di Uighur ya, juga di Palestina, Allah selamatkan dan Allah berikan kesabaran, ketabahan gitu untuk menerapin ini semua ya kan. Dan terbukti di Rohingya sudah jelas buktinya ya, bagaimana kejamnya junta militer Myanmar gitu kan. Jadi semua yang disampaikan oleh wartawan itu tentang, dan juga ya disampaikan oleh orang-orang yang meneliti tentang Myanmar itu betul. Ketika terjadi kekerasan yang brutal terhadap kaum minoritas etnis Rohingya gitu guys. Ya kan? Karena dilihat dari sini ya, rakyatnya dibantai itu. Mari kita doakan mereka semua, termasuk rakyat Myanmar yang sekarang sedang berusaha untuk protes terhadap junta militer Myanmar. Semoga Allah menghancurkan orang-orang yang jahat seperti itu ya, yang orang-orang yang berideologi sosialis dan komunis yang tentunya merusak itu. Jadi yang mereka merusak itu Allah hancurkan dan Allah tolong mereka yang zolimi gitu kan, termasuk ya lawan kita. Pokoknya semua orang yang zolimi mudah-mudahan Allah selamatkan gitu, dan diberi ketabahan, dan Allah hancurkan semua orang yang berniat dan melakukan kezaliman kepada orang lain gitu. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjajah Inggris kalau saya nggak salah ya. Gini guys, jadi militer Myanmar itu dulu itu adalah bentukan dari ayahnya pemimpin demokrasi Myanmar sekarang, itu Aung Suu Kyi yang dikudeta militer Myanmar gitu. Di awalnya itu adalah militer itu dibentuk ya untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Herin. Kayaknya kita baca berita dulu ya. Nanti kita akan hubung-hubungkan semua gitu kan. Jadi ini kita akan Anda nanti akan dari berita ini kita akan ambil konklusi nanti. Sebenarnya jadi Allah tuh udah pelan-pelan membuka tabir dengan perbuatan manusia gitu kan. Jadi di situ kita akan melihat nanti apa hubungannya semuanya gitu kan. Nah, jadi ini di dunia itu Myanmar makin mencekam ya. Jadi kita tahu di Myanmar tuh jadi kudeta oleh junta militer Myanmar gitu. Nah, jadi sedikitnya 20 orang meninggal dunia di Myanmar pada Senin kemarin ya, tanggal 15 Maret ya kan. Minggu lalu ya salah ya. Dan menjadi hari paling berdarah dalam bentrok penjuk rasa anti kudeta dengan pasukan keamanan di pusat kota Yangon, Myanmar gitu. Ya kan? Saya ambil yang poin-poinnya saja di sini. Jadi organisasi pemantau kekerasan terhadap aktivis politik, Assistance Association for Political Prisoners atau AAPP, menyatakan korban meninggal sebagian besar pengunjuk rasa anti kudeta. Jadi sebagian besar itu adalah pengunjuk rasa anti kudeta. Dan beberapa adalah warga sipil yang bahkan tidak berpartisipasi dalam protes guys. Luar biasa, warga sipil yang tidak
tidak protes pun kena juga gitu kan. Jadi pasukan keamanan menggunakan gas air mata, masih normal ya. Peluru karet, nah ini udah mulai nih, peluru karet dan peluru tajam. Peluru tajam tuh guys, luar biasa. Peluru karet dan peluru tajam ini berbahaya ini. Kalau gas air mata masih bisa lah kan, masih bisa ditolerir. Jadi untuk menghalau pengunjuk rasa yang hampir setiap hari melancarkan aksi protes seluruh negeri. Jadi mereka ini nggak lelah guys ya, setiap hari melakukan unjuk rasa gitu. Ini bagus sekali. Jadi memang itulah demokrasi kan. Nah, AAPP, sebuah kelompok pemantau lokal yang melakukan pendataan atas penangkapan dan korban jiwa, mengatakan ya, lebih dari 180 orang telah meninggal guys. Jadi lebih dari 180 orang telah meninggal sejak kudeta 1 Februari lalu gitu. Ini luar biasa nih, sudah meninggal ratusan orang gitu kan. Jadi komunitas internasional ya meminta militer Myanmar menahan diri gitu ya. Setelah jumlah korban meninggal terus bertambah. PBB, Amerika ya kan, Cina dan Inggris mengutuk kekerasan yang menurut PBB telah merenggut nyawa sedikitnya 198 orang termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, tapi saya agak ragu nih, ini di sini bukan Cina. Nanti Anda akan lihat nanti Anda akan lihat apa hubungannya nanti kan. Saya agak ragu nih kalau Cina mengutuk keras ini kan. Jadi yang menurut PBB telah merenggut nyawa sedikitnya nih ya kan 138 orang termasuk perempuan dan anak-anak guys. Jadi perempuan dan anak pun kena juga gitu. Luar biasa nih, kekejaman brutalitas yang luar biasa ini. Bahkan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat melalui juru bicaranya mengatakan kekerasan militer Myanmar itu tidak bermoral dan tidak dapat dibenarkan. Tidak bermoral guys ya. Jadi junta menanggapi seruan protes untuk pemulihan demokrasi di Burma dengan peluru gitu. Jadi untuk mengatasi demokrasi itu dengan peluru guys. Makanya dia ada peluru tajam dan peluru karet gitu kan. Kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Jalina Porter hari Senin lalu waktu Washington dari tanggal 15 Februari kemarin ya. Maret kemarin. Sementara itu, militer Myanmar memperluas darurat militer di seluruh negeri. Jadi mulai Selasa kemarin itu diperluas darurat militer gitu. Ibaratnya kalau sekarang ini kan yang darurat militer itu cuma di Papua, tapi ini sudah sampai ke mana-mana gitu kan. Nah, jadi pengunjuk rasa itu yakin Cina berada di balik militer Myanmar guys. Ini saya akan terangkan apa hubungannya gitu. Kenapa bisa pengunjuk rasa itu yakin Cina berada di balik militer Myanmar gitu, melakukan kudeta itu. Jadi sehingga nyaris semua kepentingan Cina di Myanmar menjadi sasaran kemarahan massa gitu kan. Nah, jadi pihak keamanan Myanmar, jadi massa yang marah ini menyasar banyak pabrik milik Cina gitu, ya kan, di negara Myanmar. Jadi pabrik-pabrik dijarah dan bakar massa gitu kan. Nah, pihak keamanan Myanmar merespon aksi itu dengan tindakan keras menggunakan peluru tajam. Sekali lagi peluru tajam guys ya. Penembakan brutal dilakukan sehingga puluhan korban berjatuhan. Reuters itu komputer Inggris kalau saya nggak salah ya, itu melaporkan saat asap mulai membumbung dari pabrik-pabrik tersebut, aparat keamanan Myanmar melepaskan tembakan yang menewaskan 22 orang. Tewas guys, 22 orang dan melukai sedikitnya 20 pengunjuk rasa di daerah kumuh di pinggiran Yangon itu gitu. Sangat mengerikan. Orang-orang ditembak di depan mata saya. Saya tidak akan pernah melupakannya. Kata seorang wartawan foto di lokasi kejadian yang tidak namanya disebutkan. Ini berbahaya memang guys. Ya Indonesia pun kena ya. Indonesia tuh juga diprotes karena Menlu kita dianggap menunggu junta militer itu kan. Makanya hati-hati guys. Jangan ibaratnya janganlah memancing kemarahan rakyat Myanmar. Jadi gini, saya akan katakan sedikit. Jadi saya baca